Saksikan pidato Presiden Joko Widodo atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2025 beserta nota keuangannya. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan sejumlah asumsi makro APBN 2025, pemirsa. Di antaranya adalah inflasi di angka 2,5%, kemudian juga pertumbuhan ekonomi 5,2%, dan nilai tukar rupiah di level Rp16.100. Dan pemirsa, kita akan berdiskusi lebih jauh terkait dengan postur RAPBN 2025 yang baru saja disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Sudah terhubung bersama kami peneliti KOR Indonesia, ada Mas Yusuf Randy Manilet. Halo, selamat siang Mas Yusuf. Selamat siang Mbak Stefani. Baik ya Mas Yusuf, kita sudah dengarkan tadi penyampaian nota keuangan RAPBN 2025. Menurut Anda sendiri bagaimana melihat RAPBN yang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tersebut? Ya, saya kira kalau kita bandingkan dengan dokumen pada pokok-pokok kebijakan fiskal yang sebelumnya disetujui, memang kalau kita melihat di asumsi makro ada beberapa penyesuaian. Karena kalau kita lihat misalnya di target pertumbuhan ekonomi, sebelumnya pemerintah menetapkan batas atasnya itu bisa mencapai 5,5%. Namun di penyampaian yang barusan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, nampaknya target pertumbuhan ekonomi diset untuk lebih realistis ya, karena ditetapkan 5% dan angka ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan kisaran pertumbuhan ekonomi di tahun ini perakiraannya dan juga target di sepanjang tahun ini. Jadi saya kira dari sisi tadi masalah target pertumbuhan ekonomi ada penyesuaian. Nah, kemudian kalau kita lihat secara keseluruhan APBN 2025 itu kemudian masih di-set lebih ekspansif ya. Terlihat dari realisasi atau belanja negara yang relatif di-set lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun ini, dan defisit anggaran yang di-set 2,5% terhadap PDB. Nah, kalau kita bandingkan misalnya defisit anggaran di 2,5% ini memang menjadi salah satu yang terbesar di periode transisi pemerintahan, dan saya kira ini menggambarkan juga bahwa APBN 2025 relatif masih ekspansif dan akan mengeluarkan kebijakan belanja yang sifatnya besar gitu ya. Jadi saya kira ini kemudian juga untuk mengakomodir target pertumbuhan ekonomi di 5,2%. Saya kira itu, Mbak. Baik, Mas Yusuf, dengan situasi ekonomi terkini, mengingat adanya tekanan dari global, lantas poin fiskal mana yang menurut Anda harus menjadi concern dari pemerintah? Iya, saya kira masalah akselerasi pertumbuhan ekonomi akan menjadi tantangan utama ya. Kalau kita melihat dari pertumbuhan ekonomi terutama di data terakhir di kuartal kedua dan juga kondisi ekonomi domestik dan juga global. Karena kalau kita perhatikan beberapa sumber utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi setidaknya sampai dengan data terakhir itu mengalami perlambatan. Jadi saya kira kalau kita bicara konteks jangka pendek, pekerjaan rumah pemerintah baru nanti adalah memastikan target akselerasi pertumbuhan ekonomi ini akan tercapai atau mencapai 5,2% di 2025 nanti. Nah, kalau kita perhatikan misalnya dari sisi domestik, perlambatan dari konsumsi rumah tangga itu berpengaruh besar terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi setidaknya sampai dengan semester pertama tahun ini. Dan kalau seandainya tidak diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, itu tentu akan menjadi penghambat pemerintah baru untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2%. Meskipun tadi di awal kita diskusikan sebenarnya target ini sudah lebih dimoderasi ya, artinya lebih realistis dibandingkan perakiraan sebelumnya. Jadi saya kira kalau kita bicara domestik itu merupakan pekerjaan utamanya. Kemudian kalau kita bicara global, saya kira kita bisa sepakat bahwa masalah geopolitik yang saat ini sebenarnya belum terlihat akan mencapai titik terang atau penyelesaiannya ya. Misalnya kalau kita bicara konflik geopolitik di Timur Tengah, kemudian juga memanasnya kembali potensi hubungan antara Amerika Serikat dan Cina, itu akan mengubah peta perjalanan ekonomi global terutama di tahun depan. Jadi saya kira ini akan menjadi tantangan tersendiri, apalagi
kalau kita perhatikan pemerintah sebenarnya juga masih akan fokus untuk mendorong ekspor nasional di tahun depan. Jadi saya kira ini tantangan utamanya kalau kita bicara konteks global ya. Jadi dari domestik tadi ada tantangannya, kemudian dari global juga ada untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dimaksud. Baik, Mas Yusuf, lantas kalau berkaca dari kinerja APBN tahun 2024 per Juli kemarin ya, apa yang kemudian pemerintahan baru nanti bisa pelajari ataupun juga antisipasi? Iya, kalau kita melihat kinerja terakhir dari APBN, salah satu yang paling terlihat adalah defisit anggaran itu hadir lebih cepat dibandingkan dengan kondisi di 2023 ya. Artinya apa? Kalau kita perhatikan kinerja belanja negara yang pertumbuhannya relatif lebih cepat, itu belum bisa diimbangi dengan kinerja penerimaan negara yang harusnya berjalan beriringan ya, artinya bisa tumbuh tinggi bersama dengan pertumbuhan belanja itu sendiri. Nah, kenapa kemudian pertumbuhan penerimaan itu menjadi lebih rendah? Kalau kita perhatikan, salah satunya adalah perlambatan harga komoditas yang akhirnya berdampak terhadap kinerja penerimaan negara secara keseluruhan. Nah, ini juga kemudian menggambarkan bahwa APBN itu relatif sangat rentan ya, artinya dia sangat kemudian mengikuti perubahan dari harga komoditas. Apabila kemudian harga komoditas itu tinggi, umumnya APBN menikmati windfall ya dari kenaikan harga komoditas tersebut. Sementara kalau seandainya harga komoditasnya rendah di saat yang bersamaan, kinerja penerimaan juga akan ikut mengalami penurunan. Jadi pelajaran yang paling utama yang kita bisa lihat dari kinerja penerimaan APBN di Juli tahun ini adalah penerimaan sangat tergantung dengan komoditas. Kemudian ini tentu akan selaras ya dengan rencana pemerintah untuk APBN tahun depan, karena tadi sudah disampaikan APBN di set defisitnya relatif lebih tinggi 2,52, dan tentu ini akan membutuhkan penerimaan yang juga begitu besar, sehingga kebutuhan belanja itu harus diimbangi dengan penerimaan. Nah, tentu ini yang kemudian nanti akan didiskusikan bagaimana pemerintah akan melakukan peningkatan penerimaan. Tadi sudah disinggung masalah ekstensifikasi. Nah, tetapi saya kira kalau kita bicara ekstensifikasi misalnya penerimaan pajak, itu juga perlu dilakukan secara hati-hati, karena sekali lagi upaya ekstensifikasi pajak itu bisa saja itu akan menyesuaikan dari kinerja perekonomian. Apabila misalnya ekstensifikasi pajak itu misalnya dilakukan pada momentum yang salah, justru itu akan berkebalikan dan akan mendistorsi target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai. Jadi gambarannya seperti itu, bahwa kinerja penerimaan negara harus ditingkatkan, kemudian mencari sumber-sumber baru harus dipercepat oleh pemerintah, terutama kalau kita belajar dari pengalaman realisasi sampai dengan Juli tahun ini. Baik, ya selain terkait dengan pertumbuhan belanja negara yang lebih cepat daripada pertumbuhan penerimaan negara, menurut Anda apalagi, Mas Yusuf, tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintahan baru nanti, terutama dalam mengelola APBN di tahun 2025 nanti? Iya, saya kira kalau kita melihat ya kinerja ataupun pencapaian APBN di tahun ini dan juga rencana di tahun depan, saya kira dua kata kunci itu yang kemudian perlu disampaikan terkait APBN adalah bagaimana pemerintah baru melakukan penyesuaian, tetapi di saat yang bersamaan tetap memperhatikan unsur-unsur keberlanjutan. Nah, penyesuaian dalam arti kita tahu bersama di APBN tahun depan, pemerintah terpilih mempunyai berbagai program kebijakan baru yang sebelumnya tidak dijalankan oleh Presiden Joko Widodo di dua periode 2014 sampai 2024 ini. Jadi mau tidak mau dengan adanya program baru ini penyesuaian harus dilakukan. Penyesuaiannya dalam berbagai bentuk. Misalnya yang pertama, karena ada program baru, maka ruang belanja itu pun harus melakukan penyesuaian dengan target defisit anggaran yang sudah di-set.
di saat yang bersamaan kita tahu tadi didiskusikan bahwa penerimaan ini akan masih cukup menantang di tahun depan, sehingga bentuk penyesuaian lain yang kemudian dilakukan dengan cara melakukan realokasi anggaran, sehingga realokasi anggaran atau belanja itu tentu perlu memperhatikan bagaimana capaian output dari belanja yang sudah terjadi sebelumnya. Jangan sampai kemudian realokasi belanja itu dilakukan kemudian menghambat output yang sebenarnya sudah dicapai di tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya kira penyesuaian ini kata kunci yang perlu dilakukan secara hati-hati. Kemudian unsur keberlanjutan. Kalau kita tahu bahwa di tahun depan kebutuhan belanjanya cukup besar dan di saat yang bersamaan pemerintah terpilih nampaknya masih akan melanjutkan berbagai program yang sudah dimulai oleh pemerintah sebelumnya ya, termasuk di dalamnya pembangunan misalnya ibu kota negara. Nah, ini juga membutuhkan dana yang begitu besar, sehingga kebutuhan dana yang begitu besar ini harus diimbangi dengan kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan, karena jika itu tidak bisa dilakukan, ini tentu akan ikut mempengaruhi potensi pemerintah dalam mencari sumber alternatif pendanaan, misalnya dengan penerbitan utang baru. Dan penerbitan utang baru ini yang kemudian ada hubungannya dengan kata keberlanjutan tadi, karena di posisi terakhir saat ini saja kita tahu rasio utang pemerintah mengalami peningkatan ya sekitar 30% terhadap PDB. Nah, tentu kalau seandainya keberlanjutan ini tidak bisa dijaga, ini yang kemudian menjadi perhatian tersendiri terkait keberlanjutan pengelolaan fiskal, terutama dalam jangka menengah. Saya kira itu yang kemudian perlu di highlight. Baik Pak Randy, kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan RAPBN 2025. Namun kami harus jeda sejenak, pemirsa. Berita satu spesial akan kembali sesaat lagi.